Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia bangkit dan naik ke surga, menyiapkan tempat yang terbaik untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai ibadah pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami ada tempat ini berkumpul kembali bersama-sama beribadah, datang kepadamu, itu semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami hanya kepadamu, Tuhan. Dan biarlah setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Tuhan. Dan satu hal yang kami percayai, kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang ajaib, dan Kau sanggup melakukan perkara yang besar untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami hanya kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku.
tantanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu. Yang tak pernah setia dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau. Yang mau lebih lagi sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Roh Kudus tercurah.
percaya sudah dipulihkan, yang percaya sudah disembuhkan. Buka kedua belah tanganmu dan nyatakan di hadapan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan di atas muka bumi ini, Dia rindu untuk merestorasi, untuk memulihkan pondok daud yang telah roboh, memulihkan hidup saudara. Kalau dia hari di mana dia naik ke surga mempersiapkan tempat buat saudara dan saya, apakah elok kalau kita ini hanya berdiam diri? Atau bahkan kita mungkin jalan-jalan dan shopping-shopping? Atau mungkin saudara fokus pada diri saudara sendiri? Apakah itu sesuatu yang baik? Kalau dia naik ke surga mempersiapkan tempat yang terbaik buat kita, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada di atas bumi ini. Mari mulai sembah Tuhan. Keluarkan perkataan dari perbendaharaan hatimu, dari hatimu, dari hatimu. Mari sembah Tuhan. Bawa mazmur, pujian, pengagungan, perkataan-perkataan hikmat, apa yang membangun, apa yang benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tinggalkan kami kemudian untuk sembuhkan kami, untuk pulihkan hidup kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan hubungan kami, untuk pulihkan setiap pekerjaan dan usaha kami, untuk pulihkan impian-impianmu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Imitinamu podukura masya. Mari Tuhan restorasi setiap kami, pulihkan setiap hidup kami, dan bawa kami lebih lagi dan lebih lagi. Kerajaan-Mu datanglah dan kehendak-Mu jadilah. Tempat ini seperti di surga. Nyatakan isi hati membuat kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung zaman ini ya. Hikmat, pengertian, dan wahyu Tuhan limpahkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Salam saudara. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama.
ayat ke-6. Jadi tema kita itu Yesus terangkat ke surga. Ya, kenapa peristiwa ini ditulis di Kisah Para Rasul? Jadi Kisah Para Rasul itu adalah kitab sejarah. Jadi itu berisi tentang kisah. Dan setiap peristiwa itu sudah di cross check. Ada saksinya, ada bukti sejarah. Makanya saudara, di Kisah Para Rasul ini, di kitab Perjanjian Baru, itu satu-satunya kitab sejarah. Di ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi pemahaman murid-murid ini sudah bukan lagi dirinya sendiri, tetapi bicara tentang bangsa, ya, kerajaan. Dan apa kata Tuhan ayat 7? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan menyatakan bahwa untuk kepada bangsa itu dimulai dari diri sendiri. Tuhan berkata, tetapi kamu. Banyak orang yang tidak fokus pada dirinya sendiri, tidak fokus kepada restorasi bagi dirinya sendiri. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Perhatikan ini, disaksikan. Jadi ada saksi. Ya. Yang ada di sini itu lebih dari 2-3 orang. Dalam fakta hukum itu 2 hal, saksi dan bukti. Saksi itu 2-3 orang saksi. Sah. Ini lebih dari 2-3 orang saksi. Kemudian saudara dikatakan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dari sini kita melihat apa yang disampaikan malaikat ini sebagai pesan Tuhan. Jadi dikatakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Artinya apa? Ada hal yang bisa kamu kerjakan untuk menyongsong kembali kedatangan Tuhan. Karena Tuhan akan datang dengan cara yang sama. Makanya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini penting sekali. Kenapa? Apakah saudara ini hanya mau menatap langit, ya? Hanya mau enak-enak, kemudian percaya bahwa nanti saudara sudah punya tempat di surga? Mesti ada yang dikerjakan. Karena di ayat yang ke-9 ini, ya, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, ada 4 hal yang dikerjakan para murid setelah
di ayat 11 ini, 9 sampai 11 ini. Karena Tuhan berkata yang penting ini dirimu. Kamu akan menerima kuasa. Kenapa gereja ini tidak produktif? Kenapa saudara sebagai jemaat tidak produktif melahirkan jiwa-jiwa? Karena di dalam setiap saudara ini sebenarnya perlu direstorasi. Ada hal yang perlu dibenerin gitu saudara. Karena kalau kita ini tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, berarti itu salah saudara. Berarti kita sedang berjalan di arah yang salah, makanya perlu dibenerin. Murid-murid ini saudara, ada yang sebelumnya itu larinya ke mana? Ke Emmaus, ke sumber air panas. Maka seringkali kalau orang keluar dari kehendak Tuhan, dia akan kejebur air panas. Tuhan kembalikan. Kenapa? Tuhan memakai orang. Nah pertanyaannya, sebagai orang percaya mau nggak dipakai Tuhan? Tapi dipakai Tuhan itu bukan dengan standarnya sendiri, bukan dengan mau-maunya sendiri. Namanya hamba itu telinganya itu dia apa? Diarahkan kepada Tuannya. Kan maunya orang, aku mau melayani tapi sakarapku dewi. Gitu. Disuruh som nggak mau. Kenapa? Beda cara pandangnya nanti. Saya ini sering kali ya saudara, orang-orang apalagi pemain musik ya, kalau sudah main dunia saudara, itu pasti nanti akan tergelincir. Saya ngomong pasti. Loh, orang sekelas Whitney Houston, dia seorang penyanyi gereja. Seringkali banyak orang itu tidak pernah mengerti, tidak pernah mengenal bahwa kita ini diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan, bukan untuk tujuan diri sendiri. Nah saudara, mari kita lihat ada 4 hal yang dilakukan oleh para murid. Dia ngerti apa makna dari pesan Tuhan ini, dari pesan kenaikan Tuhan. Karena dia bukan hanya menjadi saksi terangkatnya Yesus ke surga, tetapi juga dia mau menjadi apa? Menjadi alat buat Tuhan menggenapi rencananya. Bukan hanya melihat saja. Yang pertama saudara, yang dilakukan di ayat yang ke-12 ini sampai 14 apa? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini saudara 10 hari dia berdoa. Ini ada waktu 10 hari. Nampaknya dikumpulin di sini semua. Acara semua fokus doa. Banyak orang kalau dikasih info acara libur, senang sekali. Tapi kalau diajak doa nggak mau datang. Karena doa itu pondasi dasar, saudara. Kalau saudara tidak bisa berdoa, berarti saudara ini Kristen yang bisu. Sehingga tidak maksimal. Karena kalau untuk menjadi maksimal, seseorang itu harus diisi dengan kebenaran, saudara. Sehingga apa? Menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Doa dalam kesatuan.
dari hari Selasa sampai hari Sabtu itu ada doa namanya bukan menara doa, MKD ya, Menara Kawanan Domba. Karena ini fokus untuk jemaat. Dia berdoa buat jemaat, buat yang jemaat yang bekerja, yang usaha. Saudara, doanya untuk diri sendiri. Ada antusias loh berdoa murid-murid ini. Ibadah kalau kober, kalau enak ya, tubuhnya enak. Loh, orang itu saudara kalau benar ya, justru ibadah itu kan mendatangkan apa? Kesembuhan. Aduh, aku lagi pegel aja nggak ibadah, saudara. Mereka semua bertekun. Ketekunan itu tidak bisa digantikan oleh orang-orang. Dan kita belajar dari para rasul ini, dia rela direstorasi supaya apa? Dia menggenapi rencana Tuhan. Supaya dia maksimal, supaya dia menjadi orang yang produktif. Karena Tuhan berkata apa? Di ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dia ini fokusnya, saudara. Dia menjadi orang biasa yang menerima kuasa sehingga bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan Roh Kudus itu menjadi fokus yang dinanti-nantikan. Bertahun-tahun jadi Kristen belum baptis Roh Kudus, nyaman saja. Itu loh saudara, kadang-kadang saya gitu mikir loh. Nyaman saja. Kok nggak merobek hatinya loh? Puasa kayak berdoa sungguh-sungguh. Ini murid-murid saudara, ini yang namanya apa saudara? Memperjuangkan dirinya. Supaya apa? Menggenapi apa yang Tuhan katakan. Berjuang buat dirinya sendiri. Ketekunan itu untuk dirinya. 15 tahun, 10 tahun sudah dibaptis tapi belum baptis Roh Kudus, ya nyaman saja. Kayaknya sepertinya Roh Kudus itu gak ada harganya deh. Selama saudara tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, saudara akan menjadi garam yang tawar, yang hanya akan diinjek-injek orang. Belajar dari para murid ini. Ini orang biasa sama seperti kita. Ini kebanyakan latar belakangnya nelayan, bukan pegawai negeri, bukan pengusaha, ya. Orang-orang sederhana, orang-orang campuran dari Danau Tiberias. Tapi orang sederhana yang hatinya sederhana. Sederhana itu rendah hati, gak banyak cincong, ya. Kan banyak orang itu nemukan banyak cincong, gitu. Banyak dalih. Memang ada beberapa orang, saudara. Dan kita lihat bagaimana satu murid yang hilang gara-gara dia banyak cincong. Bermain politik lah. Yudas, akhirnya dia kandas, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, apa? Yang dilakukan apa? Melakukan restorasi ke dalam. Restorasi. Di ayat 15 ini Matias dipilih menggantikan Yudas. Di dalam tim ini perlu direstorasi. Restorasi itu apa? Mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula. Supaya on the track. 12 murid ya 12. Karena kalau kita lihat ya, Yudas yang digantikan Matias ini sudah serong jalannya. Dia fokus hidupnya sudah bukan Tuhan, tetapi apa? Mammon. Ini sudah, makanya Tuhan tidak mendatangi Yudas seperti Tuhan mendatangi Petrus. Dilepas saja. Mau gantung dirilah. Begitu.
Apakah Tuhan nggak tahu kalau Yudas mau gantung diri? Tahu, saudara. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan tidak datangi Yudas, tetapi Tuhan datangi Petrus? Jadi di dalam kekosongan, ya, saya percaya setiap orang itu punya kekosongan, kurang kasih sayang. Ya. Makanya banyak orang menuntut kurang kasih sayang, merasa diperlakukan tidak adil karena ya di rumahnya itu anak paling bungsu. Saya pikir kamu ini aja sebenarnya nyesel kamu lahir gitu. Jadi akhirnya apa? Sampai dimanapun ya, dia merasa sebagai orang yang terbuang. Dia merasa akhirnya dia jadi orang-orang yang suka play victim, merasa terzolimi gitu. Karena memang dari rumahnya dia sudah terzolimi, dari dalam kandungan dia merasa sudah tidak diinginkan kelahiran. Nah ini kan kurang, sudah harus dipenuhi, direstorasi. Lembah-lembah harus ditutup, gunung-gunung harus dipangkas. Harus dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya. Karena di ayat 15 dikatakan pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini masuk di dalam pelayanan loh. Di pelayanan, saudara. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan, yaitu mulai baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Kemudian dan yang bernama Justus dan Matias, jadi 2, Justus dan Matias. Ya. Justus itu namanya 3, Barsabas dan Barnabas. Ya. Kalau di sini mungkin ini nama Madura, Barsabar, gitu kan. Kalau dijawakan sabar, gitu. Barsabar, gitu. Orang Madura kan kalau ngisi TTS kurang terus. Kalau isinya sabar, nulisnya Barsabar, kurang. Nah ini saudara. Nah mari kita lihat saudara, mereka semua bertekun dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi saudara kan kalau di ucapan ya apabila sungkawa itu kan berarti hanya 2 saudara. Biarlah mereka diterima di tempat yang wajar, dan 1 di tempat yang di sisinya.
Kalau diterima di tempat yang wajar itu kan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi saudara merestorasi ke dalam. Jadi pribadi-pribadi ini bertekun di dalam doa bersama. Yang kedua, restorasi. Saudara, di dalam tim apapun, saudara, Presiden Jokowi saja berapa kali ganti kabinet, saudara. Menteri-menteri diganti. Ini kayaknya nggak cocok deh, ini cocok ini. Ya diganti, ini ditambahi tanggung jawabnya, ini dikurangi. Ya ini digeser. Itu sah-sah saja. Karena apa? Memang harus direstorasi. Di dalam diri saudara, kalau saudara ini tidak bisa maksimal, berarti harus direstorasi. Caranya gimana? Ya, mulailah dengan bertekun di dalam doa. Nanti Tuhan akan merestorasi diri. Direstart dulu. Dimatikan, di-set ulang. Setelah di-set ulang itu kalau ada yang tidak benar diganti. Saya pernah satu kali, saya ini kan tanya dokter kok ada jantung, saudara. Wah, berarti ada yang nggak benar. Saya berdoa, saudara, minta diganti onderdilnya baru. Gitu. Sehingga tes lagi ternyata sudah ganti. Banyak orang, saudara, membiarkan onderdil lama, nggak mau direstorasi. Takut dipelihara sampai mati, ya. Kecewa dipelihara sampai mati. Loh, ini onderdil yang rusak ini, saudara, kalau nggak diganti, saudara, itu menghambat, saudara. Masa kecewa sama istri dipelihara sampai mati? Ya kan, seringkali kita yang menemukan kecewa dengan menantu, kecewa dengan mertua, sakit hati dipelihara. Ini kan merusak akhirnya, saudara, sehingga tidak bisa maksimal. Seandainya para rasul ini ya, tidak digenapkan, saudara, ya mereka akan bekerja harus dengan utuh, dengan tim yang solid. Dan Rasul Petrus berkata, orang-orang ini harus orang-orang yang menjadi saksi mengikut Tuhan sejak baptisan Yohanes sampai kenaikan. Dan ternyata ditemukan ada 2 orang yang namanya Justus dan Matias. Coba saudara ini kalau doa itu minta direstorasi, jangan doanya meminta-minta terus, saudara. Direstorasi. Tuhan, aku ini kok gampang sakit hati, kenapa? Saya percaya surga itu tidak ada onderdil sakit hati. Kalau ada itu onderdil yang rusak. Itu onderdil yang rusak. Kok gampang kecewa, kok gampang putus asa, kok gampang patah hati. Padahal Tuhan itu kan ngasih onderdil ini yang tangguh, yang kuat, saudara. Karena kalau saudara perhatikan ya, usia orang-orang di zaman perjanjian lama, itu yang namanya metu salah aja, metunya salah saja, usianya ratusan tahun, saudara. Apalagi saudara metu benar. Ya, dikit-dikit sakit, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit, saudara, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit sakit hati. Itu kan berarti ada sesuatu yang harus direstorasi untuk bisa menjadi tim yang solid, untuk menjadi tim yang tangguh, untuk bisa menggenapi misi Tuhan. Dikit-dikit nangis, ya. Nangis sedikit-dikit, saudara. Saudara kalau kepingin nangis, saudara membawa cangkir, tampung air mata saudara, dikirbatnya di cangkir. Kalau udah penuh ngomong, Tuhan ini sudah penuh, Tuhan. Saudara perlu menyikapi segala sesuatu itu dengan benar, saudara. Kita ini diciptakan berharga dan mulia. Kita ini diciptakan bukan dari daur ulang.
Ya kan? Semua orisinil. Tapi kenapa kok kualitasnya nggak orisinil? KW semua. Waduh, kok gampang patah ya? Hati saya ini kok gampang patah. Padahal Tuhan menciptakan orisinil katanya. Di tengah perjalanan jangan-jangan diganti. Saudara. Minta yang orisinil. Yang tidak gampang patah, yang tidak gampang putus asa. Yang tidak gampang apa? Yang tidak gampang sakit hati. Yang orisinil loh, kita diciptakan orisinil. Saya kapan hari kan pernah ke Timor Leste. Orang Timor Leste ini luar biasa. Karena apa? Dia cinta Indonesia. 25 tahun. Tapi anak cucunya itu fasih bahasa Indonesia. Bahasa harian bahasa Indonesia. Jadi kalau saudara misi ke sana tidak perlu belajar bahasa Teten, bahasa Indonesia. Bisa berbuat. Dan yang luar biasa lagi, saudara. Mereka berkata, produksi Indonesia, barang-barang dari Indonesia itu lebih baik dari barang-barang dari Cina. Karena saudara, kalau saat itu diduduki langsung pecah, saudara. Wah ini, ya betul kan barang-barang Cina itu kan ada yang KW sampai 4 ada, sudah itu mungkin yang KW 4 itu yang dikirim ke RS apa di Timor Leste. Tapi Indonesia kirimnya yang bagus, jadi supaya mengambil hatinya orang Timor Leste. Mereka masih rindu, akhirnya dia kelaparan, rindu kumpul sama orang Indonesia kan. Aduh ternyata enak di Timor ya, gabung sama Indonesia. Karena mereka kebanjiran gak ada yang nolong. Mari, coba kalau dia bagian dari 34 provinsi, wah orang berbondong-bondong akan tolong dia. Ini NTT itu kan berbondong-bondong tolong. Saya nggak bisa datang ke sana, dari mana? Saudara, kalau saudara itu nggak datang orangnya, datang uangnya. Sama seperti kalau saudara itu punya saudara itu apa namanya, lagi punya hajat. Kalau mukanya nggak bisa setor uangnya. Amin. Nah ini, mukanya nggak setor, uangnya nggak setor. Di situ. Nah saudara, saya juga kemarin galang 2 kali ya, Alkitab 200. Diambil 1 orang. Pak, saya ambil semua itu 200. Ini tak kirimkan ke NTT. Saya galang lagi 200. Ini sudah 200 lebih. Ada orang ambil 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 1. Saya juga ngambil, saya ambil bagian 5. Apa saudara? Saya tidak bisa store muka saya ke sana. Saya lagi fokus ke yang lain. Tapi store uangnya ke sana. Ini saudara. Nah mari kita restorasi. Sehingga kita punya hati buat sesama, punya kepedulian. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Oh hatinya remek-remuk gitu kok mau dipakai Tuhan. Gampang kecewa, gampang patah hati. Pengennya dipakai Tuhan. Tapi perbaiki dulu dong, direstorasi dulu. Wah Tuhan aku pakai ke daerah-daerah bencana. Oh lihat darah saja meringis-meringis kok ke daerah bencana. Tangguh dulu dong. Ya kan? Saudara. Ya kan? Lewat-lewat kemarin saya juga lewat Mas Ambar. Pasirnya aja nutup setengah rumah, saudara bisa bayangkan kalau orang tidurnya nggak bisa bangun. Kayak tipikal staf saya yang di sini itu. Wah udah kekubur pasir pasti. Ini. Apa? Rumah separuh. Kemudian yang ketiga, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, itu mereka menerima kuasa. Jadi bukan hanya melongo lihat Tuhan Yesus naik ke surga, tapi ada sesuatu yang dia dapatkan, ada sesuatu yang dia kerjakan, ada sesuatu yang dia lakukan. Di ayat yang pertama dalam
Kisah Rasul 2, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu karena Roh yang memberikan, maka namanya bahasa roh. Dan itu menggenapi apa yang Tuhan katakan. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal pertama 8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas. Jadi yang ketiga, mereka ini menerima kuasa. Dari mana? Lihat, Roh Kudus turun atas. Kuasa. Ini dunamos, mighty power. Saudara, ini mengerjakan sesuatu bukan digerakkan dari luar, tapi dari dalam. Kalau Roh Kudus di dalam, ya, yang gerakkan itu dari dalam, bukan dari luar. Kan masih banyak orang, ini makanya bedanya ya, orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dan belum, ketika dia mengulurkan tangan itu motifnya beda, atau dasarnya beda. Kalau yang belum, saudara, itu hanya namanya kebajikan. Karena lihat pengemis, kemudian dia ngerokok kantong kasih, karena melihat. Oh, saudara, itu namanya kasihan, itu kebajikan. Tetapi orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu yang gerakkan dari dalam. Ada dunamos. Ya, wah, aku mau memberkati orang-orang yang pemulung yang ada di mana. Nah, belum lihat pemulungnya, tapi dia ini sudah keluar ngomong. Itu yang namanya belas kasihan, saudara. Kalau saudara digerakkan karena melihat, nah itu baru di level kebajikan. Dunia itu mengajarkan kebaikan dan kebajikan, tetapi Kristus mengajarkan kasih. Kasih itu yang menggerakkan dari dalam. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan digerakkan dari dalam. Saya belum pernah lihat ke Masamba, kemana ya kemarin, tapi Tuhan taruh dalam hati saya. Kamu doa dulu, tak lihat di peta. Wah, 1.500 lebih. Saya dilatih dulu yang ringan kan ke Banten. Banten itu PP ke sini kemarin 1.500. Tapi jalannya kan jalan tol. Wah. Saya begitu melihat Mamuju, Porak-Poranda, Masamba, Porak-Poranda, saya melihat daerah-daerah yang harus didoakan. Itu digerakkan dari dalam. Tuh, saudara, ketika saya bilang mau memberkati Alkitab, itu saya digerakkan dari dalam. Apa ya Tuhan yang harus saya lakukan untuk mereka? Ya, ada yang tergerak itu kemarin dari Solo, Pak, aku minta alamat, mau ngirim benih sayur-sayuran, tak kasih aja. Itu digerakkan dari dalam, bukan dari luar. Nah, kalau saudara, gimana memberkati si A? Saya tak delok wongnya apik ora. Loh, itu baru kebajikan, saudara. Lah orangnya jelehi ngono kayak duit. Loh, cuma loh. Kebajikan atau perbuatan baik. Tetapi Roh Kudus itu akan menggerakkan orang-orang. Itu dorongan dari dalam. Kita kan ngawali pelayanan Gerbang Indah ini, Kemurahan Hati. Itu beberapa bulan sebelumnya, saya ini dapat impresi kan waktu pembacaan Alkitab, memberkati anak-anak jalanan di Solo. Saya kenal anak-anak jalanan satu pun nggak kenal, saudara. Tetapi ketika saya berdoa, kalau ada satu hamba Tuhan, Pak, saya ada pelayanan ini, di rel, gimana digabung dengan ini? Oh bisa,
Saudara, itu kan bulan awal Desember. Ternyata saudara, kita ini kadang-kadang diuji, taat atau enggak ketika ada dorongan dari dalam. Dan Tuhan itu kan mesti mengganti, saudara. Karena kan saya baru ngerti kebenaran kan beberapa bulan yang lalu, ketika orang Samaria murah hati itu kasih 2 dinar ke pemilik pengenapan. Kalau kurang nanti tak ganti. Bayar dulu, selesaikan dulu, nanti tak ganti. Benar juga. Ketika Solo itu saudara, itu kan Desember saudara. Dan betul sudah tidak lama diganti sudah ketika sama berangkat ke Israel. Bukan hanya diganti 12 juta, 12.000 US dollar. Di dunia ini tidak ada saudara, semua itu ujuk-ujuk. Orang yang menabur itu menuai. Ya. Orang yang apa? Ada akibat itu ada sebab. Itu saudara. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Nah mungkin Tuhan memberkati ya saya, kalau saya nggak menabur, saya mengerti. Tapi Tuhan berkata, kamu akan menuai di tempat di mana tidak menabur. Karena ketika menabur itu melakukan buat Tuhan, tapi bukan menuai dari tempat itu. Saya tidak pernah menuai dari tempat anak-anak pemulung itu, atau mengharapkan mereka berterima kasih, nggak pernah saya. Dari anak-anak dari hamba Tuhan yang dilayani gerbang indah, nggak pernah saya. Bahkan saya lebih baik nggak kenal. Karena Tuhan mengajarkan kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Dan Tuhan berkata kamu akan menuai di tempat di mana kamu tidak menabur. Artinya kalau kita menabur di daerah A, belum tentu kita akan menuai di A. Kita akan Tuhan pakai B untuk memberkati kita. Makanya saudara, itu semua dimungkinkan kalau Roh Kudus itu yang jadi dunamos, kuasa yang ada di dalam diri kita. Contohnya saudara ya, kalau saudara melihat saudara seiman, kasihan ya, kita ingin gereja juga bajunya gak pernah ganti. Saudara itu baru level kasihan, tak kira. Karena melihat hanya karena dia ke gereja itu gak pernah ganti bajunya. Bukan digerakkan dari dalam, memang bisa karena melihat. Tiba-tiba pas doa kok sekilas ingat ada teman gereja bajunya nggak pernah ganti, terus langsung gini, wah aku tak belikan baju baru. Itu bisa. Nah, ketika kita melakukan untuk apa? Untuk orang lain itu sebenarnya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak menerima kuasa ini, saudara nggak bisa jadi saksi. Karena kuasa ini yang memungkinkan orang menjadi saksi Kristus. Karena dia melakukan segala sesuatu itu bukan karena digerakkan oleh orang lain, tapi karena apa? Digerakkan oleh Roh Kudus. Ada dunamos. Saya kemarin ini ada satu teman hamba Tuhan, dia ketua sinode, dan dia juga punya sekolah Alkitab. Saya cerita bagaimana saya ini barusan dari Poso. Saya berkata setiap tempat para misionaris itu, jejak misionaris, saya selalu melihat bahwa seorang misionaris itu seorang pendoa dan orang yang memahami tentang strategi rohani. Orang-orang yang bisa melihat hal-hal yang strategis, peperangan rohani di tingkat strategis. Oh betul Pak itu. Tapi sekarang orang misi itu digerakkan oleh uang karena diutus, sehingga apa ya, daripada nang kantor jalan-jalan lebih enak. Tapi apa ketika di sana nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Makanya banyak orang yang bergerak di dalam yayasan itu capek. Kenapa? Dia bukan digerakkan oleh belas kasihan, oleh dorongan Roh Kudus, tapi digerakkan oleh kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Beda, saudara. Rasanya itu beda.
Nah ini yang Tuhan mau, kita ini menerima kuasa. Sehingga kita ini menjadi saksi. Seperti yang Tuhan katakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Saksi itu artinya apa? Melihat pernyataan dari kuasa Tuhan. Orang sakit disembuhkan, saudara lihat. Saudara mendoakan orang yang sakit disembuhkan, itu artinya saksi. Saya ketika ke Palu, saya menyaksikan dengan mata kepala orang yang saya doakan cancer ya. Kemarin udah sehat. Saya sampai lupa, karena kan segar, saudara. Dulunya kan kurus, kering ya, kerontang wah sudah. Kayaknya orang sudah sudah putus asa dengan hidup. Sembuh. Itu namanya saksi. Apa yang pernah orang yang tadinya putus asa ketika diajak ngobrol, diarahkan, dipulihkan. Itu menyaksikan namanya saudara. Jadi saudara mulai jadi saksi. Dengan apa? Menabur firman kepada orang lain. Saudara lihat, benih yang ditaburkan itu akan tumbuh enggak? Kalau itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, udah hilang aja. Makanya kadang-kadang saya kan gini, ngamati ya saudara. Saya ini kan orang yang punya background kerja di quality control. Amati firman itu sampai enggak. Ini tanah yang berbatu-batu, pinggir jalan, onak duri atau tanah yang baik. Itu saya ngamati hasilnya dari apa? Progres hidup seseorang. Saya lihat progres hidup saudara ini model tanah berbatu-batu, tanah yang penuh onak duri, atau tanah yang baik. Ini kuasa itulah yang memungkinkan saudara. Sehingga apa saudara? Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang keempat itu melaksanakan mandat. Ya, kita lihat setelah Pentakosta di ayat 14 ini, Petrus bangkit, maka bangkitlah Petrus berdiri. Nah, ini awal kebangkitan Petrus. Dia bangkit. Ini waktunya melaksanakan mandat ilahi. Dan kita lihat dia mulai sampaikan apa? Kebenaran. Karena saudara, kalau saudara tidak berani konform kebenaran, berarti saudara ini saudara tidak bisa konform dengan orang yang salah, berarti saudara itu bukan orang benar, kata saudara. Kalau saudara itu masih kompromi, berarti saudara itu bukan orang benar. Karena setelah Petrus ini menerima kuasa, dia mengerjakan mandat. Mandat itu meluruskan, ya, memberitakan kebenaran. Karena ayat ini berkata, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Dia berani konfront ketidakbenaran. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Jadi dikonfirmkan ini firman ini. Kalau saudara masih kompromi, saudara itu tidak berani konfirm, ya, berarti saudara itu belum benar. Orang yang berani hidup benar itu bisa berani mengkonfirm ketidakbenaran. Dia berkata apa? Itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Artinya apa? Orang-orang tua ini akan mendapat mimpi. Dia akan meneguhkan mimpi itu untuk meneguhkan orang-orang muda.
memberikan visi ketika datang orang putus asa. Ini orang tua itu bukan kan rambutnya putih gitu. Tapi orang, kadang-kadang orang tua ya, tua tapi tua, saudara, kayak bayi, jadi nguak-nguak terus malah. Ini tua yang dimaksud ya, orang yang apa? Yang tua secara memiliki kualitas rohani. Dia akan dapat mimpi, impian-impian dari Tuhan itu ketika ada seorang muda yang dia putus asa, nggak mau sekolah, dia bisa meneguhkan, bisa memberikan pencerahan. Ini loh rencana Tuhan buat hidupmu, begitu saudara maksudnya. Kamu mesti terus putus asa contohnya, ya gara-gara putus cinta terus putus asa. Ketemu orang tua yang benar dinasihati. Tapi ketemu orang tua yang tua saja saudara, dia akan ngomong lah, nggak apa-apa kamu, kan masih banyak juga teman-temanmu yang putus asa seperti kamu. Nah, ini malah tambah jumlah orang putus asa, menambahkan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nubuat itu artinya apa saudara? Berbicara sesuai dengan kebenaran. Bukan terus, ayo kamu bernubuat, ayo kamu bernubuat. Bernubuat kok kayak ayam mau bertelur, ayo kamu bertelur. Kalau orang tidak isinya firman, saudara, itu apa yang disampaikan lo buat. Lo buat itu nyampaikan kehendak Allah dalam hidup seseorang, tujuan Tuhan dalam hidup seseorang. Dia sudah menggok, kemudian ada perkataan profetik. Tuhan akan membawa engkau kembali di jalan-jalan. Tuhan akan menyertaimu. Dia akan membawamu naik-naik dan tidak pernah turun. Itu nubuat. Dan Tuhan memberikan kepadamu masa depan yang cerah. Makanya jangan takut, jangan gentar. Jadi orang itu tadinya belok langsung kembali sudah lurus. Bukan lo buat. Jadi selalu ketika di cross checkkan dengan firman itu valid. Apa yang dilakukan muridmu? Bertekun dalam doa. Dalam doa kesatuan. Yang kedua, melakukan apa? Restorasi. Yang ketiga, menerima kuasa. Yang keempat, melaksanakan mandat. Saudara harus sampai yang keempat, melaksanakan mandat. Tapi dimulai dari mana? Bertekun dalam doa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan dalam setiap kami dan menjadikan kami yang terbaik bagi Tuhan. Melihat setiap keterbatasan kami. Tapi biar pagi hari ini kami menyadari apa yang harus kami restorasi dalam hidup kami. Apa spirit Yudas yang harus kami buang di dalam diri kami. Orientasi kami yang salah, fokus hidup kami yang salah, jalan kami yang salah, yang sudah serong. Jebakan-jebakan yang kami lewati, kami tidak bisa lalui. Bahkan kami terjebak di dalam cinta uang, terjebak kepada cinta diri kami sendiri, sehingga kami tidak bisa melakukan dengan maksimal apa yang Tuhan mau. Kami seringkali kompromi dengan diri kami sendiri. Kami tidak bisa dengan banyak dalih, sehingga kami tidak bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan pulihkan kami. Kami tidak hanya memandang Engkau naik ke surga, tapi kami mengerti apa yang kami lakukan. Kami tahu apa yang harus kami berbuat.
Rebasandara babashiki. Mari mulai bertekun di dalam doa. Oh Ramas yang kata yes. Kuduskan dan lakukan kami mengambil bagian yang terbaik. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari angkat pujian ini sebagai bentuk kesadaran untuk menerima restorasi dari Tuhan. Yes, Lord. Kau membayar dosaku, yes, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih-Mu dan Mari sama-sama katakan ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Kami mau Engkau restorasi ya Tuhan. Berikan kami roh hikmat untuk kami bisa membuang setiap dosa, setiap ketidakbenaran, setiap ketawaran hati, ketakutan. Dan kami tahu itu bukan dari Tuhan. Dan kami mau mengambil langkah iman, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, supaya kami memperoleh kekuatan, kuasa untuk hidup benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan perjamuan kita. Kita akan baca sama-sama sebelum kita akan angkat tinggi di atas kepala kita firman yang kita terima. 2000 tahun lalu Tuhan berkata tetelestai, artinya sudah selesai. Apa yang dikerjakan di kayu salib itu menyelesaikan, bukan hanya tuntutan hukum dosa, hukum Taurat, tapi juga kutuk keturunan, sakit penyakit, kegagalan, dan kemiskinan kita. Kata tetelestai dalam bahasa Yunani artinya sudah genap. Darah yang dicurahkan itu menjadi meterai, supaya apa yang dijanjikan Bapa kepada Abraham, Ishak, dan Israel, atau yang kita kenal itu perjanjian berkat, itu digenapi dalam hidup kita, supaya kita ini hidup diberkati dan menjadi berkat. Maka saudara, sebelum kita angkat tinggi di atas kepala kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika semangat lemah jalan. Mari kita angkat firman Tuhan di atas kepala kita. Firman-Mu itu terang bagi kaki kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu yang menunjukkan ya Tuhan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan dan kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bersama. Kita mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bersama. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, tapi Dia berjanji Dia akan kembali dengan cara yang sama. Haleluya. Kita perlu kuasa, perlu dunamos untuk kita hidup sebagai orang-orang percaya. Mari kita mulai berdoa, mulai bersyukur. Terima kasih. Biar hari ini kau terima kesembuhan, hari ini terima pemulihan, hari ini terima kekuatan yang baru.
saudara, menyembuhkan, melepaskan dari semua belenggu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, mari mulai berdoa. Kasih Tuhan, kalau saudara masih ingat apa yang menjadi sakit yang saudara derita hari ini, tadi pagi ketika saya berdoa, Tuhan berkata, aku mengaruniakan kepadamu karunia kesembuhan, dan sampaikan kepada umatmu bahwa mulai hari ini apapun penyakitnya di gereja ini, dia akan alami kesembuhan. Maka sekarang saudara, apa yang ingat apa sakitmu, dan munculkan itu dalam pikiranmu, sebab sekarang Tuhan sembuhkan engkau. Tuhan mau sembuhkan engkau, apapun penyakit saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh terima kesembuhan itu, oleh terima kesembuhan itu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ya, sembuh. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, semua terima kesembuhan, sembuh. Oleh dengan iman, dengan iman, kesembuhan, terima kesembuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Engkau tabib yang ajaib. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya tidak ada satu sakit penyakit pun yang akan tetap bertahan bagi jemaat gereja di tempat ini. Oh Ramasandara Bapa Shikara Bashikuru. Bahkan Engkau akan pakai kami untuk menyembuhkan banyak orang di kota ini. Engkau merestorasi gerejamu ya Tuhan. Engkau merestorasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebelum kami pulang dan jadi berkat di tengah-tengah komunitas dan keluarga kami, mana saudara-saudara sepupu kami merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan perlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa.
Setiap kehadiran kami dimanapun berada, itu kehadiran Tuhan, hadirat-Mu nyata atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab orang-orang yang diberkati Tuhan, dia akan menuai dari apa yang ditaburkannya berlipat-lipat kali ganda. Dia bukan hanya hidup diberkati, tetapi akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia akan menjadi berkat bagi banyak. Dia akan menaburkan benih-benih kebenaran. Dari mulutmu akan keluar perkataan-perkataan hikmat, perkataan-perkataan mujizat, perkataan nubuat, dan juga perkataan-perkataan yang meneguhkan banyak orang. Yang hari-hari ini kau akan temui banyak orang-orang sedang hatinya gundah gulana dan goyah. Tapi ketahuilah Tuhan menyertai. Maka sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya siap diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan